Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusannya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau share lagi ya teman-teman kegiatan aku di hari ini, dan aku juga mau membagikan beberapa tips agar rumah itu kelihatan rapi dan bersih. Nah, ini tuh pagi gitu ya, sekitar jam 9-an. Nah, ini tuh si suami nyicil gitu ya. Jadi pas mumpung hari libur hari Minggu kemarin, ini tuh sambil menyelesaikan untuk pengecatan yang eksterior gitu ya teman-teman, yang di teras rumah aku. Jadi ini kan semulanya itu tuh catnya warnanya Tosca gitu ya teman-teman, terus kemarin kan udah beli cat gitu, dan ini tuh mau diubah dengan warna kuning kunyit gitu. Nah, untuk progres pengecatannya ini tuh baru segini gitu ya teman-teman, jadi belum selesai, jadi masih setengah jalan. Dan untuk agar kelihatan rumah kelihatan bersih, rapi, ini tuh ada beberapa tips ya teman-teman. Jadi misalkan ya, seperti aku ini kan punya anak kecil gitu ya, mesti mainannya kan selalu tersebar dan tercecer di mana-mana ya setiap kali main. Nah, kalau aku ini tuh aku hanya menyediakan beberapa mainan gitu ke Avia, cuma seperlunya aja. Jadi kalau dia udah selesai mainan langsung aku beresin. Dan biasanya aku membereskan mainan Via itu ke dalam kantong ya teman-teman. Aku pakai kantong keranjang baju. Kadang aku juga pakai keranjang yang warna hitam, tapi setelah mainannya itu kelihatan tersebar langsung dibereskan. Jadi itu tips aku agar kelihatan rapi gitu ya teman-teman, karena kalau memang anak kecil itu emang mainan itu suka disebar-sebar, dan kalau misalkan ada di lantai gitu dia nyebar-nyebar misalkan ya kayak tisu, itu juga langsung diberesin gitu ya. Jadi enggak numpuk, enggak nunggu sore. Jadi memang kelihatan rumah kelihatan bersih dan rapi gitu ya. Jadi intinya itu rajin-rajin membereskan ketika si kecil itu selesai mainan. Dan kalau aku hanya menyediakan beberapa mainan aja seperlunya, dan selebihnya mainannya tuh aku masukkan, aku taruh di rak gitu teman-teman. Jadi enggak semua mainannya itu dihadapkan ke semuanya ke si kecil. Kalau tips aku seperti itu ya teman-teman. Dan untuk jemuran atau baju-baju gitu ya teman-teman yang udah kering itu langsung diangkat dan usahakan langsung dilipat gitu ya teman-teman. Jadi enggak numpuk 2 hari 3 hari, karena kalau cucian itu atau jemurannya numpuk berhari-hari itu akan memperlama pekerjaan, jadi itu juga akan mengolor waktu. Jadi tips dari aku, misalkan baju udah selesai dijemur dan udah kering itu usahakan langsung dilipat. Jadi jangan nunggu berhari-hari, jangan nunggu ditumpuk-tumpuk, karena kalau ditumpuk-tumpuk nanti pasti kita juga kecapean karena saking banyaknya baju yang dilipat. Nah, ini tuh tadi tuh tiba-tiba hujan gitu ya teman-teman, jadi ini tuh aku beresin, aku angkat jemuran aku, langsung aku taruh di kursi yang dapur, langsung aku angkat di situ. Nah, ini tuh baru aku mau lepasin untuk hangernya gitu ya teman-teman. Jadi untuk baju-baju yang udah kering ini aku masukkan di kantong baju, terus hangernya juga langsung aku taruh di ember gitu ya teman-teman. Kalau aku untuk hangernya ini aku taruh di ember, jadi biar rapi. Jadi ini juga salah satu tips ya teman-teman. Jadi misalkan ya, ini kan jemuran aku, baju-baju aku ini kan udah kering gitu ya, jadi pas lepas hanger itu langsung ditata gitu ya, jadi rapi, enggak tercecer, enggak tersebar kemana-mana, jadi langsung dimasukkan di tempatnya hangernya seperti itu. Dan ini baru dilepas satu-satu gitu ya teman-teman. Dan untuk misalkan ya teman-teman baru ngelepas baju kayak gini, langsung aja ditaruh di ember atau di kantong. Kalau aku kan di kantong baju kayak gini, langsung aku taruh di situ. Jadi misalkan melipatnya nggak langsungan, itu juga tetap kelihatan rapi gitu ya teman-teman, walaupun belum dilipat. Jadi bajunya tuh enggak tercecer, enggak tersebar di mana-mana.
Nah, ini tuh baru aku lepas-lepas dulu gitu ya teman-teman, dan untuk hangernya memang aku taruh di ember yang hijau itu, karena yang ember untuk tempat hanger itu emang aku taruh di kolong dapur. Jadi aku taruh di situ biar nggak kelihatan gitu ya teman-teman. Nah, ini aku taruh di kolong dapur yang bawah sini. Jadi emang biar kelihatan rapi aja, nggak kelihatan tersebar-sebar gitu, karena kalau hanger misalkan aku mau taruh di dekat mesin cuci itu kayaknya kurang pas aja karena kelihatan kurang rapi gitu, jadi aku taruhnya di kolong dapur aja. Nah, setelah selesai melepas hanger gitu ya teman-teman, aku tuh lanjut mau langsung lipat baju. Jadi, misalkan udah selesai bajunya udah kering gitu, usahakan langsung dilipat ya teman-teman. Jadi nggak usah menunggu ganti hari sampai numpuk-numpuk. Karena nanti pasti akan rumah itu akan kelihatan berantakan ya teman-teman. Karena kan apalagi kalau punya anak kecil kayak gini, pasti bajunya yang udah diangkat, udah dimasukin keranjang ataupun masukin ember itu pasti akan disebar-sebar gitu ya sama si kecil. Biasanya kan si kecil kan suka usil gini ya, misalkan kayak Via ini kan sukanya lompat-lompat atau dia ngambilin baju yang udah aku angkat terus disebar-sebar kayak gitu. Jadi ini aku emang tiap hari ini misalkan ada cucian yang udah kering, aku angkat dari jemuran terus langsung aku lipat di hari itu juga. Jadi aku nggak punya pendingan lipetan baju, nggak punya pendingan baju numpuk-numpuk, jadi rumah kelihatan rapi kayak gitu. Dan biasanya ya teman-teman, kalau aku udah selesai untuk lipat bajunya kayak gini, biasanya juga langsung aku masukkan di lemari ya teman-teman, langsung aku pos-poskan masing-masing. Misalkan nih baju aku ya aku taruh di deretan baju aku, baju Via ya taruh di lemarinya Via, baju suami ya langsung aku taruh di posnya masing-masing. Jadi misalkan udah selesai lipat baju gitu, jangan ditumpuk ya teman-teman, jangan dibiarkan gitu aja. Saran dari aku, tips dari aku, langsung dimasukkan di lemari, jadi nggak kelihatan berantakan lah, kelihatannya tuh rapi, langsung masuk di lemarinya. Nah, ini tuh aku baru beresin gitu ya teman-teman bajunya Via, karena dia tuh kan kalau ganti baju gitu dia tuh emang sukanya milih sendiri. Nah, milihnya sendiri dia tuh pasti berantakan, pasti bajunya tuh diabul-abul gitu loh. Jadi ini aku emang aku setiap kali aku pas masukin baju yang dari jemuran ini sambil aku rapi-rapiin di lemarinya, jadi enggak numpuk besok-besok kayak gitu, jadi kelihatan rapi karena setiap hari emang dirapiin. Nah, ini aku lanjut ya, ini aku masih masukin bajunya ke posnya masing-masing ya. Dan biasanya ya teman-teman, kalau aku lipat baju gitu biasanya aku pilah-pilah dulu. Misalkan nih bajunya Via, celana, ada kaos, itu aku pilah-pilah dulu sebelum aku masukkan di lemari. Jadi begitu sampai mau masukkan di lemari itu langsung tinggal taruh aja, jadi nggak perlu milih-milih lagi kayak gitu. Dan kalau sudah selesai memasukkan baju di lemari, usahakan juga ya teman-teman lemarinya tuh dikunci. Karena aku pernah ya teman-teman, lemarinya tuh kebuka, lupa nggak aku kunci, kayak gitu tuh ada tikus masuk dan sampai lemari yang di bawahnya itu kayak jebol kayak gitu. Aku pernah kejadian kayak gitu. Jadi emang diusahakan lemarinya tuh ditutup ya, selain aman dari tikus juga dapat menghilangkan dari debu. Jadi bajunya itu tetap bersih kayak gitu. Nah, ini tuh aku lanjut ya teman-teman, ini juga salah satu tips ya. Ini tuh misalkan udah selesai mencuci dan ini tuh ada beberapa yang sudah ditiriskan, itu langsung ditata atau disusun di tempatnya ya teman-teman. Jadi enggak kelihatan berantakan, kelihatannya tuh rapi terus, rumah selalu bersih dan selalu rapi. Jadi kalau udah selesai mencuci, ini aku langsung bereskan ya teman-teman di posnya masing-masing. Setelah
setelah kering apa yang udah aku cuci. Nah, kalau udah kering itu kan di tirisannya kan udah nggak ada lagi ya teman-teman pendingan atau tumpukan yang udah dicuci. Nah, itu kan bisa dipakai buat naruh untuk cucian yang baru, yang baru ada gitu loh, yang ada di wastafel. Kan ada tempatnya kalau udah dibersihkan. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan cuciannya belum kering, ternyata keburu mau pindah di lemari, itu saran dari aku, tips dari aku itu bisa dilap dulu ya teman-teman, biar enggak bau. Dan misalkan nih teman-teman sehabis makan itu usahakan langsung dicuci, jadi nggak nunggu numpuk-numpuk gitu ya, karena kalau menunggu numpuk, cucian numpuk itu pasti akan memakan waktu ya, jadi akan mengolor waktu dan nanti kita pun capek. Jadi itu salah satu juga tips ya teman-teman, jadi kalau misalkan ada cucian atau selesai makan itu langsung dicuci, jadi nggak ada tumpukan di wastafel dan rumah pun kelihatan bersih, kelihatan rapi. Dan setelah selesai mencuci, jangan lupa juga teman-teman untuk dilap ya yang di sebelah wastafel, karena pasti airnya tuh nyiprat kemana-mana. Dan ini tuh aku baru lipat gitu ya teman-teman untuk lap sama ya lap-lap yang tak pakai buat masak gitu ya teman-teman. Berhubung ini tuh udah kering, ini langsung aku masukin di rak yang warna putih ini. Dan biasanya ya teman-teman itu sekali pakai gitu ya aku, jadi langsung misalkan nih aku pagi masak, itu kan pasti lapnya tuh udah kotor gitu ya teman-teman. Nah itu langsung aku cuci, itu juga salah satu tips ya teman-teman, jadi nggak nunggu numpuk. Misalkan nih kayak waslap kayak gitu harus nunggu seminggu 2 minggu dicuci, nah itu nanti kan juga kotorannya tuh semakin membandel, karena kalau semakin kotoran itu membandel itu akan semakin sulit juga untuk dicuci. Jadi kalau aku ini biasanya tiap hari gitu ya teman-teman, aku nyuci lap-lap kayak gini. Jadi sekali misalkan nih pagi dipakai buat masak, nanti sorenya aku udah ganti lagi misalkan mau masak, jadi waslapnya tuh selalu bersih. Dan ini tuh aku mau food prep gitu ya teman-teman, tadi tuh cuman beli sayur gitu sama tongkol di warung yang di mbaknya yang suka sayur keliling kayak gitu. Nah aku nyamperin itu dan aku cuman beli ini aja karena ini buat stok gitu ya teman-teman. Berhubung di kulkas aku tuh udah habis, ini aku beli seperlunya aja ya. Dan ini tuh mau aku taruh di food container dulu, jadi ini aku mau taruh-taruh aja. Kalau kayak terong itu nggak aku potong-potong ya, tinggal aku masukin ini sama tomat ya, aku jadiin satu karena itu kan mau tak pakai buat nyambel terong gitu ya, jadi biar satu toples aja nggak apa-apa, karena nyambel terong itu kan juga butuh tomat gitu ya, jadi aku taruh jadi satu aja. Dan untuk kentangnya emang nggak aku kupas ya teman-teman, karena aku tuh pernah gitu ya, aku tuh food prep, pas kentangnya kayak gitu aku iris-iris, aku potong-potong dulu dan aku masukkan di food container dan ternyata itu malah basi. Nah ini aku simpan aja kayak gini di food container, terus nanti aku taruh di kulkas. Dan untuk parenya ini juga aku iris-iris dulu gitu ya teman-teman, yang isinya ini aku buang dulu, jadi yang aku simpan di food container ini udah dalam bentuk potong-potongan, jadi misalkan waktu mau masak itu jadi cepet kayak gitu ya teman-teman kalau udah dipotong-potong kayak gini. Jadi ini aku potong-potong dulu sampai selesai, terus isinya ini aku buang sekalian. Cuman ini nggak aku cuci ya teman-teman, biar awet aja di kulkas, karena takutnya kalau misalkan ini dicuci gitu takutnya itu cepet basi. Karena ini aku pengalaman yang kemarin aku tuh beli sayuran gitu ya teman-teman, itu tuh sayurannya langsung aku cuci gitu dan aku taruh di kulkas, ternyata tuh cepet layu dan cepet basi. Makanya ini aku potong-potong aja dan aku nggak cuci, cuma aku potong-potong terus aku masukin di food containernya. Dan ini udah hampir selesai ya teman-teman. Untuk pemotongan parenya nanti aku tutup, langsung aku taruh di kulkas. Dan ini aku mau mencuci tongkol ya teman-teman, biasanya ini aku cuci dulu sebelum aku masukkan di
freezer di ya di freezer gitu. Jadi ini tuh kepalanya tuh aku hilangin aja karena kan nggak dimakan ya. Jadi aku hilangin aja terus aku cuci aja langsung. Cuman kepalanya aku hilangkan soalnya kan ya kan nggak dipakai gitu ya, yang nggak dimakan kayak gitu. Ini tongkolnya aku cuci bersih gitu ya teman-teman, biar hilang kayak sisik-sisiknya itu aku cuci bersih semua, lalu aku masukkan ke dalam food container dan aku nanti mau taruh di kulkas. Nah ini udah selesai ya teman-teman, aku tadi tuh cuman beli ini aja ya, biasanya ini tuh cuman cukup buat 2 harian gitu. Dan ini aku tutup-tutup dulu, lalu nanti aku habis ini mau masukkan di kulkas gitu ya teman-teman. Jadi biar awet aja aku masukkan di kulkas karena kan nggak langsung dimasak. Nah ini tuh aku lanjut ya teman-teman, berhubung ini tuh di serumah gitu ya, aku sama suami tuh lagi sakit tenggorokan, itu ini tuh pengennya makan yang seger-seger gitu. Nah kita tuh jajan gitu ya teman-teman, bakwan kawi gitu di sebelah selatan rumah aku, dan ini tuh baru ngantri gitu ya, penjualnya tuh baru baru ini baru baru buatin es kelapa muda gitu. Nah ini aku lanjut ya beli bensin di pom gitu ya, karena kebetulan bensin motor tuh udah habis, jadi ini tuh antri dulu ya. Biasa kalau ini tuh kebetulan antrinya tuh panjang banget, jadi ini aku sama Via tuh nunggu di musola kayak gitu. Dan video aku cukup segini dulu ya teman-teman, sampai jumpa di next video, dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video aku sampai di detik terakhir. Bye bye, assalamualaikum.